Selamat pagi dosen pengampu kami. Di sini kami akan mempraktikkan tugas kami tentang mencari pengaruh model pembelajaran dengan dua variabel, yaitu menggunakan nilai sebelum dan sesudah atau post-test dan pre-test dengan menggunakan SPSS. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Masrani Manalu dengan NIM 42231210034 dan Pak Nur saya. Nama saya Prinsip Yusuf Sinata dengan NIM 4222421011. Oke, baik, di sini kita sudah membuat soal, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pengaruh model pembelajaran cooperative learning type Jigsaw terhadap prestasi belajar fisika. Dari satu kelas hanya diambil sampel 10 siswa dan dilakukan tes prestasi sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran cooperative learning type Jigsaw. Baiklah, di sini sudah terdapat tabelnya, yaitu tabel sebelum dan sesudahnya. Dengan taraf signifikasi alfa sama dengan 0,05. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran cooperative learning type Jigsaw terhadap prestasi belajar fisika? Yang pertama itu kita membuka jendela awal SPSS. Yang berikutnya itu kita mengklik variabel view, lalu membuat variabelnya sebelum dan sesudah. Sesudah itu kita mengklik data view. Berikutnya itu kita memasukkan datanya, yaitu nilai sebelum dan sesudah atau post test dan pre-test. Oke, baik, sesudah kita memasukkan datanya, kemudian kita mengklik analyze. Dan kita memilih bagian compare means. Pada bagian itu pilih lagi paired samples t-test. Selanjutnya kita pindahkan variabel tadi ke tabel paired variable dengan mengklik sebelum, lalu klik tanda panah. Begitu juga dengan variabel sesudah. Kemudian kita mengklik OK. Maka muncullah outputnya. Di sini kami akan menjelaskan apa saja yang ada pada output yang dihasilkan. Baik, di sini partner saya akan melanjutkan materinya. Sekarang saya akan membacakan hasil analisis apa saja sih yang terdapat dalam output ini. Tadi sudah kita cari. Yang pertama itu adalah tabel paired sample statistik. Ini menampilkan nilai sebelum dan sesudah dengan parameter. Di dalam ini terdapat rata-rata, jumlah sampel, standar deviasi, dan standar rata-rata error. Nah, yang kedua itu ada tabel paired sample correlation. Ini menampilkan uji korelasi nilai sebelum dan sesudah. Nah, dari penelitian tadi didapatkan hipotesis penelitian, yaitu H0 tidak ada hubungan antara pengaruh model pembelajaran cooperative learning type Jigsaw terhadap prestasi belajar fisika. Dan H1 ada hubungan antara pengaruh model pembelajaran cooperative learning type Jigsaw terhadap prestasi belajar fisika. Nah, sebelum itu, untuk mencari hipotesis ini ada ketentuan, yaitu jika signifikan lebih besar dari alfa, maka H0 dapat dikatakan diterima. Namun, jika signifikan lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, dari penelitian tadi kita ini didapatkan nilai signifikan
kita yang kita dapatkan yaitu 0,250 lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Maka dapat kita simpulkan H0 diterima. Jadi tidak ada hubungan antara pengaruh model pembelajaran cooperative learning type Jigsaw terhadap prestasi belajar fisika dengan tingkat hubungan atau korelasi cukup kecil yaitu 0,402. Nah, sekarang kita masuk ke 3 yaitu tabel Pirate Sample Test. Ini menampilkan uji beda nilai sebelum dan sesudah pengaruh model pembelajaran kooperatif learning type Jigsaw terhadap prestasi belajar fisika. Nah, dari hipotesis penelitian didapatkan H0 tidak ada perbedaan antara pretest dengan poltest dengan pembelajaran inquiry. Dan H1 ada perbedaan antara pretest dan poltest dengan pembelajaran inquiry dengan ketentuan. Yang pertama itu, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka dikatakan H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Atau jika signifikan 2 Taillet lebih besar setengah alfa, maka H0 diterima. Dan yang terakhir, jika signifikan 2 Taillet lebih kecil setengah alfa, maka H0 dikatakan ditolak. Sehingga dari praktikum tadi yang kita cari didapatkan T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Dan yang kedua itu didapat signifikan atau 2 Taillet lebih besar dari setengah alfa, maka H0 diterima. Maka kesimpulannya itu tidak ada hubungan antara pengaruh model pembelajaran comparative learning type Jigsaw terhadap prestasi belajar fisika. Nah, demikianlah hasil praktikum kami mengenai yang sudah kami jelaskan. Semoga praktikum kami ini bermanfaat bagi